cukup Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ini orang yang lewat iman. Kalau dia berusaha, dia itu larinya ke sebab dan akibat, di mana di sini terjadi pada akhirnya akal yang bicara. Kalau di sini iman, makanya kita itu dianjurkan tolakul ilmi itu di sini. Menuntut ilmu. Di sini tolakul ilmi. Jadi kalau liwat ciptaannya kita itu wajib menuntut ilmu. Kalau kita tidak liwat ciptaannya, liwat yang namanya demikian iman. Makanya para ahli sufi banyak yang kalau bahasa kita nyeleneh, nyeleweng dari ajaran akidah. Kenapa? Karena penerimaan mereka berbeda dengan ketentuan yang Allah gariskan dalam Al-Quran. Karena Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul di muka bumi ini adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Muhammad itu menjadi rahmatan lil alamin. Makanya bagaimana ahli sufi yang nyeleneh, yang keluar daripada akidah, ketika dia itu berusaha melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tawajuh, kalau bahasa kita bertatap melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka memasukkan orang dalam sebuah kamar, ditutup indera kepalanya. Karena apa? Karena indera kepalanya itu semuanya itu melihat dengan pengetahuan sebab dan akibat, ya, dengan berusaha. Dia tutup matanya, dia tutup telinganya, dia tutup mulutnya, segala macamnya. Maka pada saat itu akan timbul sinar cahaya, dan itulah Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Kenapa? Karena itu dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi ahli sufi banyak nyeleneh demikian. Yang kedua, ahli sufi juga banyak yang menyeleneh, kalau bahasa kita menyimpang dari ajaran akidah, ketika dia menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seperti, ya, yang dikatakan dalam Al-Quran, cahaya di atas cahaya, maka dia itu menggambarkan seperti kalau bahasa orang sekarang itu apa? Aura. Itu Allah. Na'udzubillah min zalik. Datang sinar hijau, datang sinar putih. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak boleh digambar-gambar atau tidak boleh diakal-akal, nggak boleh diangan-angan. Laisa kamitsli syai'un. Jadi kebanyakan demikian. Makanya kita sekalian ketika ingin melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha dalam hal ini talabul ilmu di sini. Jadi nggak ada bahasa lain, berusaha dalam hal ini belajar ilmu. Karena dia akan menemukan sebab dan akibat, bahwa Allah Subhanahu wa taala penyebab utama, lima kausa. Tapi kalau berhentinya sampai di sini aja, manusia itu mengakal-akali. Kayak semalam pertanyaan, Ustaz, emang benar nggak sih dia Imam Mahdi yang sekarang ini udah datang, dia udah turun, ramai itu Pak. Saya bilang nggak ada itu. Kenapa? Karena akidah Islam, Imam Mahdi itu tak kalah, ya, orang-orang Islam itu dia sudah jadi tinggal perang dengan Yahudi, maka dialah nanti yang memerangi, yang memimpin. Jadi yang sekarang ini belum. Kenapa? Karena yang dikatakan tanda akhir zaman itu memang, ya, kalau dikatakan di dalam hal ini 10 tanda akhir zaman kiamat itu sudah ada 3, laki-laki menyerpai wanita, wanita menyerpai laki-laki. Tapi untuk yang Al-Quran, sekarang banyak anak yang bisa baca Quran, banyak anak yang menyebut asma Allah. Kalau nanti udah tidak ada lagi,
Walaupun Quran itu ada, nggak ada yang bisa baca. Sama juga zaman sekarang, kalau ngelihat yang namanya ke candi. Jadi hanya orang yang punya ilmu pengetahuan yang bisa bahasa candi. Apaan ya tulisannya? Quran nanti begitu. Cuma dijadikan ukiran segala macam, nggak ada lagi. Maka setelah itu akan yang dikatakan hujan selama 50.000 tahun. Begitu hujan berhenti, maka itu tadi matahari timbulnya tidak lagi dari timur, udah bergeser. Tuh Pak. Jadi kalau yang namanya Imam Mahdi belum. Memang Nabi mengatakan nanti akan lahir keturunan Imam Mahdi dari sini, sulbi ini. Siapa? Sayyidina Ali, tangannya dipegang oleh Nabi. Tapi tidak sekarang. Belum. Kenapa? Kita ini masih yang namanya banyak yang sholat. Tadi aja tarawih aja banyak. Masih banyak yang iman. Nanti makanya Yahudi itu takut kepada umat Islam kalau umat Islam sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Kalau di bulan puasa kan seperti sholat Jumat, walaupun Jumatnya cuma Jumat sedikit, 4 baris yang biasanya cuma berdua, jadi 4 saf sekarang. Coba kalau sholat subuhnya sholat Jumat, oh Yahudi takut itu. Sekarang Yahudi masih berani, kenapa? Karena umat Islam belum bersatu. Makanya dalil dalam Al-Quran wa'tasimu dalam hal ini masih belum. Jadi ajaran tasawuf, ajaran sufi yang nyeleneh itu banyak mengenai al-haq, kebenaran. Kebenaran itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menggambarkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, sesuai dengan nafsunya. Bagaimana? Di sini. Kalau akidah mengajarkan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu ghaniyun, Allah itu alfa, mencukupi. Biar kata makhluk itu ditaruh di dasar bumi, Allah pasti kasih rezekinya. Biar kata makhluk itu ada di angkasa, Allah pasti kasih rezekinya. Ada ketentuan di karena Allah ini maha menentukan, maha kuasa. Nah, orang-orang yang mengatakan sufi nyeleneh itu bagaimana? Oh, tidak akan mengenal Tuhan kalau dia tidak mengenal dirinya. Nyelenehnya di mana? Nyelenehnya bahwa dalam diri manusia akal itulah yang menjadi tumpuan. Gimana? Karena akal itu bisa meneliti, bisa melihat kekuasaan Allah. Kalau akalnya mati, kalau akalnya tidur, kalau akalnya jumut, itulah yang salah dalam ajaran. Banyak sekarang ini sufi-sufi yang gurunya mursyid segala macam itu, ternyata mursyidnya itu cuman di lidah. Dia nggak tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa, maha melihat. Kalau dia beranggapan nyatanya kok nggak turun bencana, musibah segala macam, ya karena Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil. Coba kalau Nabi Muhammad nggak diutus, udah, masya Allah, habis sudah. Sekarang nih umat Nabi Muhammad ini ditunggu taubatnya, ditunggu. Kalau zaman dulu, ya makanya perbedaan dengan ajaran yang Pak Jimade katakan. Kalau Pak Jimade katakan dalam hal ini ada yang namanya hukum karma, Pak Ji ya? Iya. Ya kan begitu. Kalau begini, dalam Islam ada nggak? Ada, cuma pandangan Islam itu bukan hukum karma, itu teguran atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kasih sayang Allah. Allah menunggu taubatnya. Maaf aja Pak, yang mengadakan konser membaca ayat Al-Quran, begitu selesai tepuk tangan, pada gila Pak. Ini ada di sini. Kenapa pada gilanya? Karena banyak umat Islam itu bikin yang namanya, kalau bahasa kita itu sanggahan.
Jadi merasa ketakutan mereka. Ternyata kalau bahasa kita, penguasa atau ini agama yang paling dia yakini, dia membenarkan, ya kamu memainkan atau kalau bahasa kita menghina agama Islam. Konser. Sama juga Bapak baca Robbana pakai musik dilaguin. Kalau paham saya Bapak udah kufur. Kan pakai marawis, kan pakai apa kufur karena itu ayat Qur'an. Ingat itu. Kecuali salawat. Rabbana atina fid dunya sambil joget segala. Itu Quran itu. Itu nggak main-main. Misalnya nih, Bapak punya grup marawis atau punya grup qasidahan, ya sambil nyanyi, sambil joget segala macam. Kan doa sabu jaga atau doa mohon ampunan, Rabbana zalamna anfusana, dinyanyiin, dijogetin. Kalau paham saya itu udah kufur. Kenapa itu ayat Quran? Iya, kalau saya paham ke situ, Rodin. Jadi kalau Rodin nyanyiin marawis pakai Rabbana atina fid dunya hasanah, saya nggak jadiin ustadz lagi, Rodin. Mundur. Cabut jasanya. Ijazah palsu itu. Kenapa? Karena permasalahannya sekarang ini kalau ada tausiah, ada apa segala macam, qasidahannya segala macam itu bawa-bawa lafzul jalalah, bawa-bawa Al-Qur'an. Waduh,